Baik saudara, kita akan segera menuju ke Malino. Dari Makassar, kami bersama teman-teman kru menuju ke Malino, dan tempat yang lebih dulu kita kunjungi adalah hutan pinus Malino. Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, kalau Anda merasa jenuh dengan keadaan hiruk-pikuk kota dan kegerahan, tidak ada salahnya Anda memilih salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Tinggi Moncong, Kelurahan Malino. Dan destinasi yang kami akan ajak Anda kali ini adalah kita boleh main-main di hutan pinus sambil menikmati camping bersama sahabat-sahabat saya di sini. Hutan pinus Malino atau yang juga dikenal dengan Pegunungan Malino ini sangat sejuk alamnya, dan juga semua masyarakat baik yang turis mancanegara maupun turis domestik selalu mampir ke sini di setiap kesempatan liburan. Nah, seperti saya berdiri sekarang, banyak sekali pengunjung yang kita lihat, dan kita akan camping dengan teman-teman saya. Kita juga mau bikin keseruan yang lain. Anda jangan kemana-mana ya, ikuti kami terus dalam acara Destinasi hanya bersama TV Risol Selatan, media pemersatu bangsa. Ikuti saya. Gadis, kalau kita kemarin kami jalan-jalan ke Malino. Nah, biasanya kalau orang ke Malino itu kayaknya ndak afdal ya kalau kita tidak main di hutan pinus. Oke. Kenapa hutan pinus jadi wisata yang cukup menjanjikan untuk dikunjungi? Malino sebagai destinasi andalan di Kabupaten Goa, hal yang paling menarik untuk pertama kali kita tawarkan adalah hutan pinus. Hutan pinus yang berada di tengah-tengah kota Malino. Kenapa menjadi andalan? Karena destinasi ini sangat terjangkau, mulai dari akses untuk menuju ke situ, kemudian retribusi ataupun uang yang pembayaran yang harus kita keluarkan untuk menikmati suasana alam Malino, untuk menikmati suasana hutan pinus itu sangat murah. Kalau saya pikir ya dengan harga yang cuma Rp3.000 per orang. Nah, para pengunjung bisa membawa serta seluruh keluarga untuk menikmati kesejukan udara kota Malino. Kemudian jangan salah, di dalam hutan pinus ini selain karena suasana hutan dan suasana alam yang begitu hijau, begitu sejuk, ada beberapa spot-spot destinasi juga yang bisa dinikmati. Ada flying fox untuk anak-anak ya. Kemudian ada wahana sepeda menggantung, kemudian spot-spot foto, bahkan di beberapa tempat juga ada disiapkan untuk pengunjung dalam kapasitas kelompok ya, biasanya dalam rombongan ataupun instansi-instansi, mereka menggunakan hutan pinus ini sebagai tempat untuk outbound. Nah, paling seringnya seperti itu. Nah, kenapa dikatakan andalan? Karena memang aksesnya yang begitu mudah untuk kita dapatkan. Datang ke Malino
paling dekat dari situ karena dia berada di tepi jalan, jadi di poros jalan utama yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Sinjai. Jadi wilayahnya seperti itu. Ya, Bu Andi, kita juga sempat menikmati camping ya, walau hanya semalam saja. Selama masa pandemi COVID sendiri, camping sudah dibolehkan kah? Nah, untuk saat ini, kalau untuk camping, memang kita batasi dulu karena memang ada pembatasan untuk melakukan aktivitas dalam jumlah orang yang banyak ya. Namun sebelum pandemi sebelum pandemi ini hadir di kondisi sekarang ini, dulu memang diperbolehkan untuk camping. Ada di sana dipersiapkan dengan beberapa persyaratan. Apa saja itu, Bu Kadis? Persyaratannya itu mohon izin kepada pihak pengelola dari Hutan Pinus Wisata Malino ini. Harus ada izin dulu ya. Yang ditujukan untuk kepala dinas, tapi di sana ada petugas yang mewakili kami dari Dinas Pariwisata untuk memberikan jalan untuk lebih memudahkan ya dari segi administrasi. Kemudian persyaratannya sampah. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah, jangan nyampah ya, Bu Kadis ya. Jangan betul, nyampah. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan nambah-nambahin kotornya betul, ya. Betul sekali. Baik. Kemudian ada satu persyaratan juga untuk menggunakan api unggun di sana disarankan untuk tidak bersentuhan langsung dengan tanah, tapi ada wadah tertentu dan di sana juga sebenarnya ada tempat khusus yang kami persiapkan untuk menggunakan api unggun, jadi tidak mengganggu. Jadi tidak boleh sembarang ya api unggun itu karena hutan pinus ini adalah kawasan hutan lindung ya, kawasan hutan lindung yang sangat dilindungi oleh pemerintah seperti itu. Sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Malam hari paling asik kalau kita lagi camping di hutan pinus seperti ini, kita juga bikin api unggun. Betul ya, Jakarta ya? Betul nah, ini teman-teman lagi bikin api unggun seperti apa? Bisa diceritakan? Api unggun ini dipersiapkan untuk di saat malam-malam begini, apalagi di saat dingin. Jadi kita mungkin bisa sambil santai-santai di pinggir api sambil menikmati malam yang dingin. Jadi fungsinya untuk memberi kehangatan juga ya. Kehangatan, sambil bakar-bakar jagung, gitu. Nah, di sini. Biasanya kalau selain api unggun, bakar jagung begitu, kegiatan apa biasa dilakukan oleh teman-teman? Biasanya yang datang ke sini mereka saling artinya mencari tempat hiburan di malam hari, mungkin sambil bersanteria, sambil main gitar, bikin kopi, sambil bernyanyi-nyanyi, apalagi dengan anak-anak muda yang datang, mereka bersantai-santeria sambil bermain gitar. Dan hal seperti ini susah ditemukan atau sulit kalau di kota ya. Betul. Jadi memang dan paling cocoknya memang di hutan pinus ini karena cuacanya mendukung ya, suhunya mendukung juga. Iya. Di malam hari begini ya. Betul, Dengarta. Diselimuti oleh kabut. Ya, diselimuti oleh kabut. Dan bersyukur sekali hari ini malamnya cerah ya. Tidak mendung juga tidak hujan, jadi sangat mendukung untuk kegiatan api unggun seperti ini. Ya. Sambil menikmati malam, sambil cerita-cerita mungkin ya, silaturahim ya, Dengarta. Nah ini kayunya sendiri itu biasanya diambil dari mana, Dengarta? Tidak jauh dari sini, kita ambil di belakang-belakang sini. Ini kan masih daerah hutan, jadi kita ambil yang sudah mati. Iya. Baru kita pakai
Jadi bukan ditebang ya. Karena kalau ditebang nanti hutannya habis, Dengarta. Rusak semuanya. Iya, rusak semua. Jadi memang Bambu kita ini kan kalau kita tebang-tebang terus bambunya habis nanti. jadi tanaman-tanaman yang sudah mati, kemudian Dengarta untuk menghidupkan sendiri apinya itu punya tips tersendiri. Ya. Kadang-kadang saya kalau bikin api unggun saya sudah bakar mati lagi, Dengarta. Seperti apa ya? Satu kelebihan di hutan pinus ini, Iya. kita punya kayu ini yang dibilang kayu pinus. Ini kayu pinus. Nah, kayu pinus ini Maksudnya dari tanaman pinus ya, pohon pinus pohon itu ya. pinus. Jadi kita bisa fungsikan ini. Bukan berarti kita harus merusak pohon, tidak. Kita ambil yang sudah mati, kita bakar. Dia Ya. mati menyala. Nah, contohnya seperti ini. Ini tidak ada minyak. Tidak ada minyak. Tanpa minyak Tanpa dia akhirnya. minyak. Nah. Karena yang diinginkan di api unggun ini nantinya baranya kan? Baranya Baranya yang memberi hangat itu, ya. kehangatan ya, kehangatan. Jadi kita tidak mempergunakan minyak karena minyak juga akan merusak Lingkungan sekitar ya. rumput-rumput. Ya. Makanya kita bakar juga di tempat yang tidak ada rumput. Oh, salah satu tipsnya juga adalah kalau bikin api unggun jangan di tempat yang ada rumputnya ya. Ya. Biar rumputnya tidak mati ya. Karena ciri khas kita di sini adalah yang kita utamakan adalah rumput. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want Ya, to live. Bukadi sambil menikmati api unggun, kadang-kadang juga paling asik kalau ada jagung bakar ya. Ya. Adakah kudapan atau makanan yang sajian yang istimewa dari daerah hutan pinus ini? Sebenarnya kalau disebut istimewa di tempat lain juga ada. Cuman karena ditawarkan di daerah dengan suasana yang sejuk, menikmati suasana alam sambil makan makan jagung bakar itu iya. kesannya kayak gimana ya? Iya. Kesannya kayak happy banget, tenang sekali sambil mungkin beda antara kita makan jagung bakar di Kota Malino atau di daerah Di Malino. dapur kita sendiri beda iya. ya kalau Iya. ketika kita di Malino. Betul, karena suasana alamnya yang begitu menyejukkan, menyenangkan untuk kita nikmati. Nah, selain jagung bakar, kan jagung bakar itu banyak kita temui di depan hutan pinus ya, banyak Iya. berjualan di sepanjang jalan di depan hutan pinus. Nah, mereka juga menawarkan di beberapa rumah-rumah makan yang ada di situ juga menawarkan makanan-makanan khas dari Kota Malino. Jadi makanan khas itu kalau untuk makanan utama itu seperti sayur pakis. Ini sayur pakis biasanya dibuat seperti urap. Nah, mungkin Bung Edi pernah coba? Saya suka sekali, ya. Urap dari Segar, ya. sayur, saya nyebut ini pun langsung jadi, Yang jadi bikin pengen. enak karena dia baru dipetik ya, Ya, baru betul dipetik sekali. di alam langsung Kesegarannya diolah. terjamin, Iya. betul sekali. Sayur pakis yang dibuat urap, kemudian yang khas juga adalah ikan palu cela. I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Saudara, usai sudah acara camping kita di hutan pinus atau biasa juga dikenal dengan pegunungan Pinus Malino. Suasananya sangat sejuk dan kita tahu bahwa hutan pinus ini sendiri berada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wilayah ini juga dikenal dengan pegunungan Malino dan salah satu pegunungan besar yang ada di Sulawesi Selatan. Jaraknya dari Makassar sekitar 90 km atau bisa ditempuh. Kalau balap-balap sedikit boleh dalam waktu 2 jam perjalanan.
Oke pemirsa, kita istirahat dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan. Ada 2 destinasi lagi kita akan nikmati ya. Saya ngantuk sekali malam ini. Sudah nyanyi-nyanyi, sudah minum kopi, sudah makan jagung bakar. Oke, sampai ketemu besok pemirsa. Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Sekarang saya mau menuju ke daerah yang disebut dengan River. Nah, River adalah satu tempat yang sangat indah, di mana di sana banyak terdapat spot-spot tempat untuk kita bersuah foto dan menikmati beberapa keindahan alam yang ada di River tersebut. We stay when the music plays and stop out where the people sway. Tuh Gadis, sesudah kami nginap, besok paginya kita sempat jalan-jalan di Taman Rekreasi The River. Oh, The River Iya. ya. Kawasan Apa sih yang menarik di The River itu? tapi nyaman kan di sana? Nyaman, kalau kami sih nyaman. Nah. Dan saya kagum karena yang datang tidak hanya orang Sulawesi Selatan. Betul. Orang-orang di, boleh saya katakan turis mancanegara pun juga ada yang Iya. sempat kami lihat ya. Seperti apa? The River ini sebenarnya destinasi yang baru dihadirkan oleh masyarakat karena pemiliknya adalah masyarakat sendiri, jadi dikatakan pihak swasta, tidak dikelola oleh pemerintah. Namun kita sangat patut berbangga bahwa sudah hadir destinasi baru yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Nah, The River ini menawarkan spot-spot foto yang kalau anak-anak muda sekarang sebutnya yang Instagramable ya, yang kan anak-anak Layak muda- tampil di Instagram gitu, ya. betul. Iya. Dengan menawarkan suasana alam yang hijau, kemudian ada spot-spot foto di dalam. Di sana itu terdapat disebut perkampungan Indian. Jadi ada Indian tent atau tenda-tenda Indian, kemudian ada ditawarkan meja-meja yang dihiasi dengan lampu-lampu yang begitu disetting sedemikian rupa untuk membuat pengunjung menjadi nyaman untuk menikmati suasana sambil mendokumentasikan atau supaya mereka tidak lupa bahwa mereka pernah datang ke Malino dan hadir di The River seperti itu. Nah, sesudah dari River, kita menuju ke daerah yang dikenal dengan Rumah Kurcaci. Ya, Rumah Kurcaci ini tidak jauh dari Taman Rekreasi The River dan menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Spot apa saja yang ada di sana dan mengapa dinamakan Rumah Kurcaci? Ikuti terus perjalanan saya ya. Tadi kami juga sempat main ke Rumah Kurcaci. Iya.
Rumah Kurcaci ini pusatnya sebenarnya terletak di bagian mana dari Malino? Nah, Rumah Kurcaci ini berdekatan juga dengan The River. Jadi memang ada wilayah wisata baru yang namanya wilayah Batu Lapis sih. Nah, di sana ada penginapan-penginapan yang sudah sangat bagus sekali. Ada beberapa penginapan yang disiapkan. Nah, disebut Rumah Kurcaci ini sebenarnya adalah penginapan. Konsepnya penginapan. Bentuknya yang seperti kurcaci-kurcaci ini. Imut kecil-kecil Iya, kecil-kecil. ya. Ini adalah kreativitas yang dimiliki oleh warga atau pemiliknya untuk menarik wisatawan untuk datang mengunjungi. Ini karena mungkin mereka melihat melalui internet bagaimana menghadirkan bentuk penginapan yang bisa menarik untuk bisa dikunjungi ya. Mereka hadirkan bentuk-bentuk seperti itu rumah-rumah Fasilitas yang Kurcaci. ada di dalam Rumah Kurcaci sendiri bukan, Is? Ya Layak. layaknya iya sangat layak. Kalau saya bilang sangat layak, bisa digunakan untuk keluarga. Jadi mereka menawarkan ada untuk berapa orang apa dalam keluarga, kemudian ada yang hanya untuk single bed ataupun double bed juga ada seperti itu. Seperti layaknya penginapan-penginapan yang ada. Jadi kalau misalkan ke Malino, selain beberapa hotel dan homestay ataupun wisma yang lebih ditawarkan, dulu ada ya, yang iya. dulu ada, pengunjung juga bisa menikmati Ke Rumah Kurcaci Kurcaci tadi. tersebut. Kalau saya sih bilang sudah layak untuk bisa dinikmati dan dijual atau ditawarkan ke pengunjung karena memang suasana yang nyaman, konsepnya juga jelas ya seperti itu. Ide awal dari Rumah Kurcaci sendiri ya, adakah juga bentuk simbiosis mutualisme yang dibangun antara pemerintah Kabupaten Goa dengan pemilik Rumah Kurcaci sendiri dan masyarakat setempat? Ya, Rumah Kurcaci ini sebenarnya kita sangat patut berbangga bahwa kreativitas dari masyarakat untuk menghadirkan destinasi atau tempat wisata yang baru, mungkin mereka mencontoh karena kemudahan untuk mengakses informasi melalui internet, televisi, yang terutama sekarang internet ya. Mereka menghadirkan mereka mencari bentukan-bentukan yang bisa menarik perhatian pengunjung untuk datang. Nah, menghadirkan rumah-rumah kurcaci seperti itu seperti yang kesannya orang unik. Hal-hal yang unik itu kan sekarang sangat disenangi oleh masyarakat. Di mana ada hal-hal yang unik, mereka akan datang ke situ. Nah, mereka jadi ownernya tetap mempekerjakan dari masyarakat yang ada di sekitar situ untuk menjadi pelayan di rumah kurcaci tersebut ya. Nah, jadi pasti ada namanya ketergantungan dan simbiosis mutualisme seperti yang disampaikan oleh Bung Edi tadi ya. Iya. Iya, tentu saja seperti itu. Ya, Bu Gadis, apa yang menarik dengan air terjun Takapala? Nah, air terjun Takapala ini adalah salah satu air terjun yang ada di Kota Malino dari 23 air terjun yang ada di sana. Jadi air terjun Takapala letaknya sangat dekat dari pusat kota. Jadi kalau untuk mengakses menuju ke sana tidak terlalu jauh ya, kurang lebih berapa kilo ya, mungkin 2-3 kilo sudah bisa sampai kalau kita dari hutan pinus. Nah, air terjun Takapala ini disebut sebagai air terjun yang asal muasal airnya itu berasal dari Sungai Takapala. Nah, arti kata Takapala itu sendiri konon namanya itu Taka artinya tempat, pala artinya meminta. Jadi tempat untuk meminta.
konon dulu disebut sebagai tempat atau dilaksanakannya kegiatan-kegiatan adat untuk memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut sebagai air terjun penyebutan Takapala seperti itu. Dipusatkan di sana Ya, ya, betul untuk sekali. memohon kepada Ya, Allah. betul Ya. sekali. Jadi pernah konon dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas adat. Iya. Kalau sekedar untuk berendam atau berenang boleh juga? Untuk saat ini tidak diperkenankan dulu Untuk sementara iya, tutup dulu iya, ya? betul sekali. Apalagi kan musim penghujan ya, dikhawatirkan ada hal-hal yang membahayakan keselamatan daripada pengunjung. Jadi mungkin bisa sambil duduk-duduk berendam kaki ya. menikmati percikan-percikan air seperti itu, terus foto-foto seperti itu. Selfie ya, ya. betul sekali. Terakhir saya minta closing statement, imbauan buat pemirsa di rumah terkait dengan kalau pengen jalan-jalan atau menikmati wisata, kenapa harus memilih Malino? Ya, betul sekali. Saya mau menyampaikan seperti ini. Kenapa harus jauh-jauh untuk menikmati atau mencari suasana destinasi alam yang kita andalkan? Jarak dari kota Makassar ke kota Malino itu tidak terlalu jauh, kurang lebih ditempuh dalam waktu terlama adalah 2 jam. Daripada jauh-jauh ke tempat-tempat yang hampir berjam-jam, bahkan hampir semalaman kita baru menuju ke tempat itu, ayo nikmati saja kota Malino. Di kota Malino Anda bisa nikmati suasana alam, kemudian ada hutan pinus, ada banyak sekali air terjun, spot-spot untuk berfoto-foto ataupun menikmati suasana alam itu sangat banyak sekali. Ada tadi di antaranya saja ya, ada rumah kurcaci seperti itu. Kemudian ada satu tempat juga yang mungkin belum sempat didatangi oleh tim dari kru TVRI. Ya. Ada Malino Highland. Nah, di situ di ketinggian yang bisa menyaksikan sunrise maupun sunset dengan begitu indahnya. Nanti lain kali kami ajak ke situ ya. Terima kasih Bu Gadis. Ya. Kemudian ada banyak sekali juga penginapan-penginapan yang hampir berada di seluruh kawasan kota Malino, mulai dari dengan rate yang terendah maupun dengan harga yang paling tinggi dengan menikmati fasilitas yang jauh lebih bagus, seperti itu maksud saya. Nah, ayo saya mengajak para pemirsa semua untuk datang ke kota Malino, nikmati suasana alam Malino yang menawarkan kesejukan dan begitu banyak keindahan-keindahan alam yang bisa Anda nikmati, khususnya untuk keluarga dan mulai dari per orang maupun keluarga itu bisa menikmati. Yang ditawarkan bukan cuma untuk kalangan-kalangan anak muda, tapi untuk seluruh keluarga bisa menikmati suasana alam dan keindahan kota Malino. Luar biasa. Terima kasih Bu Gadis. Anda yang ingin menikmati kesejukan yang lebih mendalam, boleh berenang sambil bermain-main langsung di area daripada air terjun Takapala. Nah, tunggu apa lagi? Segera nikmati fasilitas yang ada di Kabupaten Goa, khususnya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, dalam destinasi. Saya Ediman Weferel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di destinasi tempat-tempat yang tidak kalah menariknya dengan tempat di kota Malino. Semalam di Malino. Sampai jumpa.